Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial penggunaan Elita untuk dosen yang berupa tutorial login, tutorial merubah profil dan password, penjelasan fitur-fitur yang ada di Elita, tutorial memasukkan materi, tutorial menggunakan forum diskusi, tutorial menggunakan video conference, tutorial pengiriman dan penilaian tugas kepada mahasiswa, tutorial memberikan kuis atau soal multiple choice, cara mengirimkan pesan pada salah satu mahasiswa, dan juga tutorial logout. Di sini saya juga akan memberikan tutorial membuat room meeting menggunakan Zoom dan Google Meet serta mengunggah materi melalui YouTube. Berikut ini tutorial penggunaan Elita. Yang pertama, tutorial login. Saya akan menggunakan Google Chrome. Kita double klik, maka akan tampil beranda Google Chrome. Yang selanjutnya kita isikan alamat URL-nya, kita ketikkan elita.untidar.ac.id. Maka akan tampil halaman awal dari Elita. Kemudian kita klik link login yang berada di pojok kanan atas. Lalu kita masukkan username dan juga passwordnya. Username berupa NIDN masing-masing dosen dan juga password Elita masing-masing dosen. Jika sudah, kita klik link login, maka akan tampil daftar mata kuliah yang kita ampu atau kita ajar. Kita dapat merubah bahasa dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita juga dapat merubah tampilan daftar mata kuliah dari card, kita bisa ubah menjadi list. Tampilan daftar mata kuliah list. Kemudian dari list kita juga dapat merubah menjadi summary. Daftar mata kuliah ini dapat kita urutkan berdasarkan terakhir diakses atau berdasarkan nama mata kuliah yang kita ampu. Misalnya kita klik daftar mata kuliah ini akan kita urutkan berdasarkan nama mata kuliah yang kita ampu. Ya, ini tampilannya. Tutorial yang kedua yaitu merubah profil dan password. Untuk merubah profil dan password, kita terlebih dahulu harus dalam posisi login. Kemudian sorot nama kita yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih preference. Maka akan tampil halaman preferensi. Pilih edit profil untuk merubah profil. Pada menu ini kita bisa merubah informasi umum seperti kota, negara, time zone, dan deskripsi. Selanjutnya, kita juga dapat merubah foto profil pada bagian user picture, menu new picture, klik add, choose file,
Lalu kita pilih, kita cari foto yang kita inginkan, klik open, lalu upload this file. Kemudian update profil. Yang kedua, pilih change password untuk merubah password. Tuliskan password yang ada sekarang, password baru yang kita inginkan, confirm password, dan save change. Berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari fitur-fitur yang ada di dalam Elita. Yang pertama, fungsi assignment. Dengan aktivitas ini, dosen dapat memberikan tugas yang mengharuskan mahasiswa mengirim atau mengupload konten digital, misalnya esai, tugas proyek, laporan, dan lain-lain. Selanjutnya, Big Blue Button. Dengan aktivitas ini, dosen dapat berinteraksi atau tatap muka secara online di dalam e-learning. Kemudian choice. Pada fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar dan aktivitas di situs web lain. Berikutnya, custom certificate. Pada aktivitas ini memungkinkan untuk pembuatan sertifikat PDF secara dinamis. Selanjutnya, database. Dengan aktivitas ini, dosen atau mahasiswa dapat membuat, melihat, dan mencari bank data mengenai topik apapun yang ingin dicari. Selanjutnya, external tools. Pada fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar dan aktivitas di situs web lain. Selanjutnya, forum. Pada aktivitas ini, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi satu sama lain secara real time. Berikutnya, glossary. Pada aktivitas ini, kita dapat membuat kumpulan atau daftar pengertian-pengertian kata seperti layaknya kamus. Lalu, interaktif konten. Pada fitur ini, memungkinkan kita membuat konten interaktif seperti video interaktif, kumpulan pertanyaan, pertanyaan pilihan ganda, presentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kuis. Pada fitur ini, dosen dapat mendesain kumpulan soal yang berisi multiple choice, true false, dan pertanyaan jawaban singkat. Selanjutnya, chat. Pada fitur ini, kita dapat berdiskusi dengan mahasiswa secara real time via web. Selanjutnya, open forum. Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan diskusi yang tidak sinkron, yaitu diskusi yang berlangsung dalam periode waktu yang lama. Selanjutnya, listen. Listen dimaksudkan agar dosen dapat membuat aktivitas yang berisi konten yang menarik dan fleksibel. Listen terbagi menjadi beberapa halaman yang di akhir setiap halaman biasanya terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban.
Jawaban yang dipilih mahasiswa akan menentukan halaman mana yang akan diaksesnya. Selanjutnya, Scrum Package. Dengan aktivitas ini, dosen dapat membuat paket yang berisi halaman web, grafis, program JavaScript, slide presentasi flash, video, suara, dan konten apapun yang dapat dibuka di web browser. Selanjutnya, survei merupakan feedback, kuesioner, ataupun angket yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran ataupun kritikan bagi dosen dalam memberikan mata kuliah. Selanjutnya, wiki. Pada fitur ini, mahasiswa dan dosen dapat secara kolaboratif menulis dokumen web tanpa mengetahui bahasa HTML. Kita menulis langsung dari web browser, hasilnya dapat berupa hasil kreativitas kelas, kelompok, ataupun individu. Berikutnya, workshop. Pada fitur ini memungkinkan pengumpulan, tinjauan, dan penilaian sejawat dari pekerjaan mahasiswa. Berikutnya, buku. Pada fitur ini memungkinkan dosen untuk membuat sumber multi halaman dalam format seperti buku dengan bab dan subbab. Buku dapat berisi file media serta teks dan berguna untuk menampilkan bagian informasi yang panjang yang dapat dipecah menjadi beberapa subbuku atau beberapa bagian. Selanjutnya, file. Pada fitur ini berfungsi untuk melampirkan sebuah file untuk di-download, baik file berupa slide, PDF, dan lain sebagainya. Selanjutnya, folder. Pada fitur ini, mahasiswa dapat melihat seluruh direktori dan subdirektori dari direktori yang berada di bawah direktori course tersebut. Berikutnya, IMS Content Package. Pada fitur ini, kita dapat membuat beragam software content authoring. Hasilnya berupa file zip. E-learning secara otomatis akan mengekstrak paket tersebut agar konten paket tersebut dapat dilihat. Selanjutnya, label. Dengan label dapat membuat teks dan grafis. Label berguna sebagai instruksi pendek yang menginformasikan kepada mahasiswa tentang apa yang harus dilakukan kemudian. Selanjutnya, page. Pada fitur ini, dosen dapat membuat sebuah halaman web dengan lengkap, buat link ke halaman web ataupun file lain yang ada di internet. Link juga dapat diarahkan ke halaman web atau file lain yang telah di-upload. Tutorial berikutnya yaitu memasukkan materi. Dalam memasukkan materi, terdapat dua pilihan. Materi dapat diketikkan langsung dalam situs Elita atau materi berbentuk file. Yang pertama akan saya jelaskan bagaimana masukkan materi dengan cara diketik langsung. Pilih mata kuliah yang ingin ditambahkan materi. Saya ambil contoh di sini akuntansi biaya. Kemudian klik tanda hidupkan mode ubah di pojok kanan atas. Sehingga akan muncul fungsi-fungsi berikut. Pilih tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Pada kotak dialog yang muncul, pilih page.
Kemudian klik tambah. Lalu isikan nama materi. Saya ambil contoh di sini pertemuan 1. Pada bagian deskripsi kita bisa menjelaskan materi di pertemuan 1 mengenai apa. Saya ambil contoh perubahan paradigma manajemen. Lalu kita drag ke bawah. Pada bagian konten, kita dapat menuliskan materi secara lengkap pada pertemuan 1. Saya ambilkan contoh materi paradigma manajemen lama dan baru. Ini nanti teman-teman bisa menjelaskan detail materinya. Kemudian simpan dan tampilkan. Yang kedua, materi yang berbentuk file. Langkah-langkahnya, pastikan terlebih dahulu mode ubah sudah dalam keadaan on. Kemudian pilih tanggal pertemuan yang akan diisi materi. Saya ambil contoh di situ pertemuan ketiga. Klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Pada kotak dialog yang muncul, pilih file. Klik tombol tambah. Kemudian isikan nama materi, konsep biaya dan akuntansi biaya sebagai contoh. Pada bagian deskripsi, kita bisa menjelaskan deskripsi dari materi tersebut. Saya ambil contoh di situ, pengertian biaya dan penggolongan biaya. Lalu kita drag ke bawah, pilih file dengan cara add, choose file, kita cari file yang akan kita upload. File saya berada di folder Untidar. Materi mengajar Untidar. Kemudian AKBI, konsep biaya dan akuntansi biaya. Kita klik open. Lalu upload this file. Ya, ini sudah kita upload. Kemudian drag ke bawah, simpan dan tampilkan.
Tutorial berikutnya yaitu forum diskusi online. Pada forum diskusi online terdapat 3 bagian. Yang pertama, membuat forum diskusi. Yang kedua, menambahkan topik diskusi. Dan yang ketiga, membalas pesan. Bagian pertama yaitu membuat forum diskusi. Langkah awal, pastikan terlebih dahulu mode ubah sudah dalam keadaan on. Pilih tanggal pertemuan yang ingin ditambahkan forum. Saya ambil contoh di situ, pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga, kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian klik forum, klik tambah, lalu isikan nama diskusi. Saya ambil contoh di situ diskusi 1. Pada bagian deskripsi, kita bisa menjelaskan, menuliskan diskusi 1 ini mengenai apa. Saya ambil contoh, saya tuliskan konsep biaya dan penggolongan biaya. Jika sudah, kita drag ke bawah. Lalu kita pilih tipe forum yang akan ditambahkan. Kemudian kita bisa memilih forum standar forum for general use. Jika sudah, klik simpan dan tampilkan. Bagian kedua yaitu menambah topik diskusi. Untuk menambahkan topik diskusi, klik link forum diskusi yang sudah kita buat. Kemudian, klik tombol tambah topik diskusi baru. Lalu isikan subjek dan isi pesan. Saya ambil contoh di situ, subjeknya kita isikan penggolongan biaya. Kemudian isinya kita tuliskan, jelaskan penggolongan biaya menurut para ahli. Jika sudah, kita drag ke bawah. Dalam bagian lampiran, ini bisa kita tambahkan lampiran jika kita akan menambahkan materi untuk bahan diskusi. Jika tidak, bisa kita skip, kemudian drag ke bawah. Lalu klik post ke forum. Bagian ketiga yaitu membalas pesan. Jika mahasiswa merespon forum diskusi yang sudah kita buat, maka akan terlihat pada kolom balasan. Untuk melihat balasan, klik judul topik pada kolom diskusi. Kemudian untuk membalasnya, klik
judul tersebut dan kita bisa membalas komen mahasiswa dengan cara klik reply pada masing-masing komentar. Di sini saya tidak bisa menampilkan balasan dari mahasiswa karena belum ada respon dalam forum diskusi dari mahasiswa. Tutorial selanjutnya yaitu video conference atau tatap muka online. Untuk menggunakannya, terlebih dahulu kita pilih mata kuliah yang akan kita berikan tatap muka secara online. Saya ambil contoh di sini akuntansi biaya. Kemudian pastikan tombol mode ubah sudah dalam kondisi on. Lalu drag ke bawah, kita pilih tanggal pertemuan yang akan kita berikan tatap muka secara online. Sebagai contoh, saya ambil pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, kita dapat memilih tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu pilih big blue button dan klik tombol tambah. Kemudian pada general setting kita mengisikan nama pertemuan. Sebagai contoh saya isi pertemuan ketiga. Kemudian drag ke bawah. Kita bisa mencentang white for moderator. Bila ingin video conference dapat dimulai ketika moderator sudah masuk. Lalu pada bagian partisipan kita dapat mengatur siapa saja yang boleh masuk ke tatap muka online. Di sini kita menggunakan all user enroll. Jika sudah, drag ke bawah, tekan simpan dan tampilkan. Jika video conference sudah selesai atau tatap muka online sudah selesai dan akan kita akhiri, kita dapat menyorot menu pada pojok kanan atas, kemudian pilih end meeting, lalu yes, dan OK. Tutorial berikutnya yaitu menambahkan tugas. Pastikan terlebih dahulu tombol mode ubah sudah dalam kondisi on. Jika sudah, kita dapat memilih pertemuan mana yang akan kita berikan tugas. Saya ambil contoh pertemuan ketiga. Klik tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Pada kotak dialog yang muncul, kita pilih assignment, kemudian klik tambah. Pada informasi umum, kita berikan nama tugasnya, segment name, misalnya mengerjakan
latihan soal halaman 110. Description ini bisa kita menjelaskan detail ketentuan mengenai tugas. Misalnya ditulis pada folio atau diketik dengan aturan seperti apa, kita tuliskan jelas detailnya di description. Ini opsional, boleh diisi boleh tidak saya isi ya. Kemudian add file, ini jika ada file yang kita tambahkan, jika tidak maka skip. Kemudian availability, ini bagian terpenting dalam pengiriman tugas. Jadi kita mengizinkan mahasiswa mengirimkan tugasnya mulai kapan. Misalnya saya buat contoh, tugas tersebut dapat dikumpulkan per tanggal 10 Agustus jam 8, mulai jam 8 pagi. Batas waktunya sampai kapan? Kita atur di sini sampai tanggal 12 misalnya. Jamnya jam berapa? Jam 8. Jadi selain rentang waktu yang sudah kita buat, mahasiswa sudah tidak bisa mengirimkan tugas yang kita berikan. Kemudian ini kita dalam bagian submission types kita bisa mengatur berapa kali mahasiswa dapat mengirimkan tugasnya. Saya pilih 1 kali. Jadi kalau sudah mengupload 1 kali maka tidak bisa mengganti tugasnya. Ukuran maksimum filenya ini saya ambil maksimum yang terbesar, maksud saya 10 MB. Kemudian tipe berkasnya, ini semua berkas PDF ataupun doc. Kemudian jika sudah, kita tekan simpan dan tampilkan. Ya, ini ya bentuknya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload hasil tugas mahasiswa. Pertama, kita pilih mata kuliah yang akan kita download hasil tugasnya. Saya ambil contoh akuntansi biaya. Kemudian kita cari tugas pada pertemuan mana yang akan kita download. Misalnya saya ambil contoh di situ tugas pada pertemuan 6. Saya akan mendownload tugas pada pertemuan 6 untuk K1. Kita lakukan klik pada tugas tersebut. Di situ sudah bisa kita ketahui ada sejumlah 47 mahasiswa yang sudah submit. Akan kita lakukan pendownloadan dengan cara klik tanda setting atau gear yang berada di pojok kanan atas. Kemudian kita klik download all submission. Ya, ini secara otomatis sejumlah tugas 47 mahasiswa sudah berhasil di-download, yang kemudian kita lakukan pengkoreksian terhadap tugas tersebut, yang selanjutnya nanti dapat kita inputkan nilai tugasnya dan juga memberikan feedback terhadap tugas tersebut. Berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara memberikan komentar
dan memberikan nilai terhadap tugas. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu tugas yang akan kita berikan nilai dan juga komentar. Misal saya ambil contoh di sini, tugas pada pertemuan ke-6. Kita klik tugas tersebut. Ini terlihat ada 47 mahasiswa yang sudah submit. Kemudian kita view all submission. Jika sudah, klik nilai pada kolom nilai. Kita akan memberikan nilai untuk mahasiswa atas nama Nuwafal Khoir. Kita klik nilai. Misalnya yang bersangkutan memperoleh nilai 88. Kemudian pada kolom komentar kita berikan komentar terhadap tugas tersebut. Tapi ini opsional, bisa kita isi, bisa tidak. Misalnya saya isikan saya isikan untuk selanjutnya lebih teliti dalam perhitungan. Jika sudah, ada dua opsi yang bisa kita pilih, simpan perubahan atau simpan dan perlihatkan selanjutnya. Simpan perubahan ini artinya untuk menyimpan saja. Jika simpan dan perlihatkan selanjutnya yang kita pilih, maka ini secara otomatis memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang lain. Misalnya saya pilih simpan perubahan, kemudian oke. Lalu ulangi hal tersebut kepada semua mahasiswa dalam memberikan nilai dan juga komentar terhadap tugas. Berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara memberikan kuis atau soal multiple choice. Pertama, kita pilih mata kuliah yang akan kita berikan kuis atau soal multiple choice. Saya ambil contoh di situ akuntansi manajemen. Kita klik pada mata kuliah tersebut. Lalu kita drag ke bawah. Untuk memilih pertemuan berapa kita akan memberikan kuis. Saya ambil contoh di situ pada pertemuan 3. Pada pertemuan 3, kita bisa klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Pada kotak dialog yang muncul, kita pilih kuis, lalu tambah. Isi nama dan teks perkenalan. Saya ambil contoh di situ kuis pertemuan 3. Pada bagian description ini kita jelaskan mengenai aturan kuis. Misalnya saja soal berisi 10 nomor. Kemudian nanti bisa kita jelaskan juga soal mengenai apa dan lain sebagainya. Kita skip. Kemudian kita atur timingnya. Kita atur kapan mahasiswa dapat mengerjakan kuis. Kita klik aktifkan terlebih dahulu. Misalnya mahasiswa dapat mengerjakan kuis per tanggal 11 Agustus. Dimulai jam 7.
Kemudian kuis diakhiri atau terakhir mahasiswa dapat mengerjakan kuis. Kapan kita isi? Saya ambil contoh di situ tanggal 12 dan jam 7. Lalu kita drag ke bawah untuk memberikan pengaturan nilai. Pada pengaturan nilai, kita perlu memberikan batas KKM. Mahasiswa dianggap lulus jika memiliki nilai berapa. Misalnya saya ambil contoh 70. Kemudian berapa kali mahasiswa dapat mengerjakan kuis, saya ambil contoh 2 kali. Nah, dalam penilaian, metode penilaiannya bisa kita klik, bisa kita pilih mau menggunakan nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai pertama atau nilai terakhir. Yang umum digunakan jika memberikan percobaan mengerjakan lebih dari 1 kali, maka kita menggunakan nilai rata-rata. Kemudian kita lakukan drag ke bawah, klik simpan dan tampilkan. Selanjutnya kita klik edit kuis untuk membuat pertanyaan dan jawaban kuis. Ini ada opsional, pertanyaannya nanti akan kita acak atau tidak. Jika kita acak, kita berikan checklist di sini. Jika tidak, maka kita hilangkan checklist tersebut. Di sini saya memilih akan mengacak pertanyaan kuis. Lalu kita klik link tambah, kemudian tambah sebuah pertanyaan baru. Kita pilih pilihan ganda, kemudian klik tambah. Untuk nama soal, kita ketikkan nomor soal, misalnya nomor 1. Kemudian pada bagian teks soal, kita dapat menuliskan pertanyaan atau soal yang akan kita uji. Misalnya saja di sini pernyataan yang benar tentang biaya aktivitas adalah kemudian kita membuat daftar jawaban. Ini ada jawaban pilihan 1, pilihan 1 kita isikan jumlah biaya aktivitas, tergantung pada jumlah ini pilihan jawaban 1. Kemudian karena ini bukan jawaban yang tepat, maka untuk nilai kita tidak memberikan nilai atau tidak ada nilai. Kemudian pada kolom umpan balik, opsional saja akan kita berikan atau tidak. Misalnya saja karena ini jawabannya salah, dapat kita berikan umpan balik dengan kalimat coba lagi, atau dapat kita isikan umpan balik dengan
kalimat lain. Tapi ini dapat kita kosongkan juga, tidak masalah. Kemudian pilihan jawaban 2 atau B di sini. Kita ketikkan pilihan jawabannya. Pilihan jawaban 2, biaya aktivitas merupakan satuan nilai uang yang digunakan untuk mengukur sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Karena ini merupakan jawaban yang benar, maka untuk nilai kita dapat memberikan nilai di sini berarti 100. Kemudian pada umpan balik, misalnya saja kita berikan umpan balik good job. Untuk pilihan 3, jawaban pilihan 3 misalnya saja begini, jumlah biaya aktivitas sama dengan penggunaan kapasitas aktivitas. Karena ini pilihan jawaban yang salah, maka untuk nilai sekali lagi kita tidak memberikan nilai di sini. Kemudian untuk umpan balik misalnya saja coba lagi. Untuk pilihan jawaban keempat juga sama, kita ketikkan opsi untuk pilihan jawaban keempat, biaya aktivitas jumlahnya tidak pernah berubah. Karena ini juga bukan pilihan jawaban yang benar, maka untuk nilai kita tidak memberikan atau tidak ada. Untuk umpan balik misalnya saja Anda belum beruntung. Untuk pilihan jawaban kelima atau E, misalnya saja kita ketikkan biaya aktivitas selalu lebih besar dari output. Untuk nilai, karena ini merupakan jawaban yang tidak benar, kita tidak memberikan nilai atau tidak ada untuk umpan baliknya. Misalnya saja coba lagi. Jika sudah, kita lakukan klik pada simpan perubahan. Ya, ini sudah ada pertanyaan nomor 1 untuk kuis pertemuan 3. Untuk nomor 2 dan seterusnya, kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara mengirim pesan kepada salah satu mahasiswa. Langkah pertama, kita sorot nama kita yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita klik
Lalu pilih pesan-pesan. Selanjutnya kita memilih kepada siapa pesan akan diberikan dengan cara klik kontak. Nah, ini ada satu kontak atau nama mahasiswa. Kita pilih. Kita akan memberikan pesan atau message kepada Ervina Meta. Lalu kita ketikkan pesan tersebut. Misalnya saja di sini saya ketik selamat pagi. Kemudian kita klik send atau kirim pesan yang berada di pojok kanan bawah. Ya, ini pesan sudah terkirim untuk Mbak Ervina Meta. Kemudian akan saya berikan tutorial bagaimana cara logout dari situs Elita. Jika semua aktivitas sudah kita lakukan, jangan lupa kita logout dengan cara sorot nama kita yang ada di pojok kanan atas, kemudian kita klik, lalu klik keluar. Maka ini akan kembali ke halaman login atau halaman utama Elita. Berikutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat room meeting menggunakan aplikasi Zoom. Jika akan menggunakan fasilitas Zoom, kita terlebih dahulu memberikan konfirmasi kepada bagian TIK. Dan apabila hal itu sudah dilakukan, kita bisa langsung mengklik pada aplikasi tersebut. Lalu akan tampil halaman awal aplikasi Zoom. Selanjutnya kita melakukan sign in. Masukkan username dan juga password. Kemudian kita lakukan sign in. Untuk membuat room meeting, kita klik pada schedule meeting. Kemudian isikan topik berupa pertemuan ketiga. Pada bagian description, kita mengisikan materi pada pertemuan ketiga, misalnya saja untuk akuntansi manajemen, perilaku, biaya, aktivitas. Pada bagian waktu, kita sesuaikan, kita akan menggunakan room meeting ini kapan. Saya ambil contoh tanggal 19 Agustus 2020. Kemudian untuk waktunya jam 8. Kemudian duration, misalnya saja di sini 1 jam. Kemudian untuk time zone, ini GMT Jakarta ya. Kemudian meeting ID, ada 2 pilihan, General Automatically atau Personal Meeting ID.
Ini saya ambil contoh, saya klik personal meeting ID. Kemudian kita tuliskan security, misalnya saja 19/08/2020. Kemudian kita checklist waiting room. Kemudian untuk video, untuk host ataupun partisipan kita on kan. Host berarti kita sebagai dosen dan partisipan nanti mahasiswa, kita on. Kemudian untuk meeting option kita klik enable join before host. Kemudian kita klik save. Ini room meeting untuk pertemuan ketiga akuntansi manajemen. Selanjutnya kita bisa melakukan copy invitation. Kemudian copy meeting invitation. Lalu kita bagikan invitation ini kepada grup akuntansi manajemen. Tutorial selanjutnya membuat room meeting menggunakan Google Meet. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu kita sudah berada di beranda Google. Kemudian kita ketikkan alamat Google Meet, meet.google.com. Lalu kita lakukan sign in atau login menggunakan akun Gmail. Kita masukkan passwordnya. Pada bagian kiri layar, kita klik New Meeting. Lalu kita pilih Schedule in Google Calendar. Kemudian ketikkan nama pertemuan ketiga akuntansi biaya K3. Kemudian kita atur waktunya. Misalnya saja di sini saya atur pertemuannya tanggal 19 Agustus jam 8 pagi sampai jam 9. Lalu pada bagian deskripsi kita isikan pada pertemuan ketiga kita membahas materi mengenai apa. Misalnya saja konsep biaya dan penggolongan biaya. Jika sudah, kita klik save. Kemudian kita double klik di sini. Lalu kita copy meeting linknya. Jika meeting linknya sudah kita copy, kita bisa membagikan meeting link tersebut ke grup kelas akuntansi biaya K3. Tutorial berikutnya yaitu mengunggah materi dalam bentuk video ke dalam YouTube. Langkah pertama, pastikan kita masuk ke dalam Google Chrome terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan alamat URL-nya youtube.com.
maka akan tampil halaman atau beranda YouTube. Kemudian lakukan login yang berada di pojok kanan atas, kita klik. Untuk login menggunakan akun Gmail dan juga passwordnya. Kemudian kita klik profil di pojok kanan atas, lalu pilih channel Anda, kemudian klik upload video, lalu pilih video atau file yang akan kita upload. Misalnya saja materi yang akan kita upload ini, kita klik open. Pada bagian judul kita ketikkan materi COVID. Kemudian bagian deskripsi, materi pencegahan COVID. Pada bagian detail kita isikan judul mata kuliah kita atau judul video kita yang kita upload. Kemudian pada bagian deskripsi, materi yang kita upload mengenai apa kita jelaskan. Setelah judul dan deskripsi kita isikan, kita klik siapa saja penontonnya, apakah ini untuk anak-anak. Kalau saya pilih tidak, video ini bukan untuk anak-anak. Kemudian kita klik berikutnya, kita skip. Kemudian simpan atau publikasikan, saya pilih publik. Kemudian klik publikasikan. Ini link dari materi yang sudah kita upload, bisa kita kopikan jika ingin kita bagikan ke grup mahasiswa atau grup kelas yang kita ampuh. Jika tidak, maka kita tutup. Klik tutup. Ya, ini sudah berhasil mengupload materi dalam bentuk video yang selanjutnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Sekian tutorial penggunaan Elita, semoga bermanfaat untuk pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.